Baik, sebenarnya memang saya rencananya hari ini pertemuannya kita mulai luring ya, cuman karena saya merasa kurang fit. Hmm, Karena saya merasa kurang fit, jadi saya nggak ke kampus dulu hari ini. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita mulai untuk secara luring ya di kelas untuk kuliah maupun juga praktikumnya. Eh, Jadi mata kuliah KIE Gizi ini nanti akan disampaikan ada 3 dosen ya yang merupakan tim teaching dari mata kuliah ini. Ada saya, kemudian dibantu dengan Bu Fauza dan Bu Rosyana ya. Akhirnya ya ketemu dengan Bu Rosyana ya di semester ini, walaupun mungkin nanti hanya 3 pertemuan karena Bu Rosyana dan Bu Fauza sedang menempuh studi S3, jadi memang tidak bisa terlalu sering memberikan perkuliahan. Oke. Pada hari ini saya akan menyampaikan terkait tentu saja yang pertama adalah kontrak perkuliahan, lalu kemudian dilanjutkan dengan materi yang pertama yaitu konsep komunikasi sesuai dengan nama mata kuliah kita ya, KIE Gizi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gizi. Ya, tentu saja di dalamnya ada tentang komunikasi salah satunya. Oke. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah akan membahas mengenai prinsip-prinsip dan teknik berkomunikasi, kemudian bagaimana nanti kalian merancang suatu media, media edukasi, media untuk berkomunikasi, dan memberikan informasi dan edukasi di bidang gizi pada berbagai kelompok usia, mulai dari balita, anak-anak, ibu, kemudian remaja, orang dewasa, lansia, semua kelompok usia dan semua sektor ya, kita bisa melakukan edukasi terkait gizi di berbagai kelompok usia dan berbagai sektor atau bidang ya. Untuk bobot SKS-nya 3 SKS dengan 2 SKS perkuliahan, kemudian 1 SKS praktikum. Praktikum juga insya Allah nanti direncanakan memang untuk awal-awal masih di kelas praktikumnya dengan responsi, ada kasus, nanti kalian mencoba membuat media, lalu kemudian di akhir mungkin di pertemuan-pertemuan akhir nanti baru akan dipraktekkan di lapangan, ya. Untuk prasyarat mata kuliah ini adalah PSG Dasar Ilmu Gizi Pengantar Komunikasi atau Komunikasi Kesehatan ya. Jadi memang mungkin bisa diingat-ingat kembali teori-teori sebelumnya yang sudah didapatkan di semester 1, semester semester 2, semester 3 ya. Jadi ini menjadi dasar untuk kalian nanti belajar di semester ini di mata kuliah KIE Gizi. Di sini saya lupa belum menambahkan ya Bu Rosyana, tapi insya Allah nanti beliau hadir di materi setelah UTS. Untuk periode perkuliahan mulai dari September sampai nanti Januari, nanti jadi insya Allah UAS-nya di bulan Januari. Untuk komponen dan proporsi penilaian, dengan kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Saya mungkin untuk tugas di sini nanti bisa masuk di dalamnya adalah praktikum ya. Jadi masuk ke dalam proporsi untuk penilaian tugas praktikum nanti masuk di sini. Ini kriteria penilaian yang sudah kalian ketahui ya. Nah, untuk peraturan masih sama seperti mata kuliah lain sebelumnya, minimal 70%, setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan. Toleransi keterlambatan ada 15 menit, baik itu online maupun offline ya. Kalau sudah lewat, ya tanpa izin terlebih dahulu ke dosen yang pada saat hari itu mengajar, ya tidak ada toleransi ya.
Setiap mahasiswa harus aktif dan berpartisipasi dalam perkuliahan. Kalau tidak hadir, ada info terlebih dahulu ke dosennya. Kemudian selama kuliah berlangsung, ini nanti ketika sudah luring ya, saya harapkan semuanya standby handphone dalam posisi off atau silent, dan meminta izin jika ingin berbicara, bertanya, menjawab, meninggalkan kelas, atau keperluan lain. Saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan di dalam kelas, dan tidak boleh ada plagiat atau bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. Saya ingatkan kembali untuk penulisan tugas, nanti laporan, tolong diperhatikan ya terkait plagiarisme, jangan sampai ada yang mencatut karya orang lain tanpa seizinnya, tanpa mencantumkan sumbernya. Ya. Ini adalah materi yang akan disampaikan selama 1 semester ini untuk mata kuliah KIE Gizi. Sebenarnya harusnya untuk kuliah sudah dimulai dari kemarin ya, cuman karena kemarin ada agenda sosialisasi mahasiswa baru, sehingga kita tunda. Sehingga hari ini yang harusnya praktikum saya isi dengan kuliah, ya, dengan topik terkait kontrak perkuliahan dan konsep komunikasi. Nanti minggu depan, untuk 2 minggu ke depan akan diisi oleh Bu Fauza dengan materi hambatan dalam komunikasi dan strategi komunikasi efektif. Nanti dilanjutkan dengan saya sampai menjelang UTS dengan materi konsep KIE Gizi, metode KIE Gizi, tahapan KIE Gizi, dan asesmen KIE Gizi bagian pertama. Memang untuk topik asesmen saya bagi menjadi 2 bagian ya. Ada bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama sebelum UTS, nanti bagian kedua setelah UAS. Lalu ini asesmen bagian kedua, kemudian dilanjutkan dengan materi dari Bu Rosyana terkait plan perencanaan KIE Gizi, dilanjutkan dengan saya, pretest KIE Gizi, dan dilanjutkan dengan materi dari Bu Rosyana terkait penyampaian pesan atau deliver message KIE Gizi, kemudian dilanjutkan dengan saya terkait monitoring KIE Gizi, kemudian ada topik dari Bu Rosyana, yaitu evaluasi KIE Gizi, dan yang terakhir akan diisi oleh Bu Fauza, terkait analisis perilaku kelompok sasaran dalam promosi gizi. Baru nanti UAS. Sampai sini ada pertanyaan terkait kontrak perkuliahan? Sudah paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, Bu. Oke. Saya boleh lanjutkan ya, masuk ke topik yang pertama. Baik. Jadi memang tidak akan terlalu banyak yang akan saya sampaikan hari ini karena sebenarnya saya rasa mungkin sudah disampaikan ya ketika di semester 1, tapi mungkin sudah banyak yang lupa. Di komunikasi kesehatan saya rasa juga sudah dapat ya konsep-konsep dasar komunikasi itu seperti apa sih? Apa itu komunikasi? Lalu unsur-unsur yang di dalamnya itu apa? Bagaimana prosesnya dan fungsi dari komunikasi ini apa? Kenapa kita harus pahami di awal? Karena dalam nanti prakteknya pada saat kita melakukan KIE Gizi di masyarakat, ini penting sekali kalau kita punya dasar komunikasi yang baik, komunikasi yang tepat. Kenapa? Kalau komunikasi kita tepat, kan harapannya pesan yang kita sampaikan ke masyarakat, ke sasaran kita itu bisa diterima dengan baik. Jadi tidak ada miskomunikasi ya, tidak ada salah persepsi, tidak ada salah salah pemahaman ya. Sehingga dasar dari komunikasi di awal ini memang harus sudah kita pahami benar-benar ya, agar nanti pada saat prakteknya, nanti ketika kalian magang tahun depan tuh kan magang ya, magang di puskesmas, kalian buat program, lalu kalian mencoba untuk mengedukasi, memberikan penyuluhan atau edukasi terkait gizi di masyarakat, itu tepat ya, pesan yang disampaikan tepat, caranya juga tepat, sehingga masalahnya bisa ditangani dengan tertangani dengan baik melalui cara komunikasi kalian yang benar. Sebentar. Nah, kalau dari definisinya,
Banyak sih beberapa ahli mengungkapkan arti dari komunikasi itu banyak sekali. Kalau dari bahasa Latin itu communicatio, atau com dengan unio bersatu, yang ya kurang lebih maksudnya adalah dengan kita berkomunikasi kan, kita bisa menyatukan persepsi, kita bisa saling memberikan pemahaman ya ke orang lain gitu. Seperti misalkan kalau kita komunikasi dengan teman kita komunikasi dengan dosen, dengan orang lain di rumah, itu kan kalau apa namanya komunikasi kita baik, pasti maksudnya akan sampai dengan baik, ya, sesuai dengan harapan kita yang memberikan pesan tersebut. Gitu. Jadi itu bisa menyatukan pemahaman, bisa menyatukan persepsi. Nah, kalau menurut Laswell, ahli komunikasi ya di zaman dulu, ini beliau mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan efek apa. Jadi sebenarnya cukup runut ya. Jadi komunikasi itu tidak hanya sekedar kita ngomong. Makanya kan ada istilahnya kayak komunikasi satu arah, komunikasi dua arah. Nah, kalau komunikasi satu arah, saya harap saya memberikan kuliah ini tidak hanya sekedar komunikasi satu arah, ya di mana kalian hanya mendengarkan tapi tidak paham. Saya harap komunikasi yang muncul adalah dua arah. Saya memberikan informasi, kalian pun bisa memberikan feedback ke saya. Feedback-nya melalui apa? Bisa dengan kalian bertanya, atau kalian mengungkapkan pendapat, atau feedback-nya adalah efek feedback atau efeknya nanti adalah pada saat UTS kalian bisa mengerjakan UTS dengan baik. Nah, itu contohnya ya. Jadi komunikasi yang baik nanti bisa menggambarkan bisa merupakan suatu hal yang menggambarkan nanti siapa mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan efek apa. Seperti kalau di sini saya dosen ya, saya ingin menyampaikan kuliah tentang konsep komunikasi. Mengatakannya dengan apa? Dengan cara saya memberikan kuliah, ya. Dengan cara apa? Melalui media apa? Melalui media pada saat ini secara online dengan Zoom meeting, ya. Kepada siapa? Kepada mahasiswa gizi angkatan 2020. Nah, efeknya apa? Efeknya apa? Jadi kalian paham tentang konsep komunikasi. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ini yang dimaksud oleh Laswell. Kemudian ada lagi yang kurang lebih juga mirip ya, menurut Azriel Winnet, itu komunikasi adalah segala aktivitas interaksi manusia yang bersifat human relationship, disertai dengan peralihan sejumlah fakta. Ya seperti hubungan-hubungan apapun itu ya, hubungan relationship apapun, misalkan kalian dengan teman ya, atau kalian dengan orang tua. Nah, itu ada interaksi, itu kan bersifat human relationship ya. Dan dari komunikasi dari interaksi tersebut ada beberapa peralihan fakta seperti misalkan kita bilang ke ibu, ibu kita misalkan, kita berkomunikasi, kita melakukan interaksi misalkan, "Ibu saya ingin makan nasi goreng, buatkan dong Bu." Nah, kalau itu kan fakta ya, fakta bahwa kalau kalian lapar ingin makan nasi goreng, minta tolong dibuatkan ya ke ibu kalian. Nah, ibu kalian menerima dengan baik, sehingga ibu kalian masak nih nasi goreng. Nah, itu adalah salah satu interaksi, bentuk peralihan sejumlah fakta ya. Bisa juga ini sehingga menggambarkan kalau komunikasi yang baik kan nyampainya baik ya. Tapi kalau komunikasinya nggak baik, misalkan asal bentak-bentak, "Bu, lapar nih," gitu. Terus ibu nanya, "Mau makan apa?" gitu. Kita jawab, "Terserah." Mungkin yang paling sering dilakukan oleh kalian ya atau gimana, "Terserah, pokoknya mau makan," gitu. Itu kan kurang baik ya, sehingga tidak ada fakta yang walaupun di dalam hati kalian sebenarnya saya pengen makan sesuatu, tapi kalian bilangnya terserah gitu. Jadi tidak ada peralihan fakta di situ. Jadi interaksinya kurang terjalin dengan baik. Pesannya tidak sampai dengan baik ke orang yang kalian tuju, gitu. Lalu menurut Hybels, Weaver 2, dan Delivery, itu komunikasi adalah setiap proses pertukaran informasi
gagasan, dan perasaan. Nah, ini tadi sih yang saya bilang tadi ya. Kemudian proses ini meliputi informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dengan kata-kata, atau yang disampaikan dengan bahasa tubuh, gaya, maupun penampilan diri, menggunakan alat bantu di sekeliling kita, sehingga sebuah pesan itu menjadi lebih kaya. Di sini lebih detail lagi ya, terkait komunikasi itu bagaimana. Karena memang komunikasi tidak hanya dengan kita ngomong ke orang tersebut, bisa juga dengan apa yang kita tulis, kan sekarang semua serba online, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang melalui tulisan kita di media sosial. Nah, lalu kalau misalkan bertemu langsung pun tidak hanya melalui lisan, tetapi cara bicara kita, intonasi, gaya bicara kita, gaya tubuh kita, apakah kita cukup welcome untuk berkomunikasi dengan apa orang lain, orang yang kita ajak untuk komunikasi. Kemudian bagaimana penampilan kita? Apakah penampilan kita memang cukup pantas untuk berkomunikasi dengan sasaran tersebut? Ya, kayak misalkan kita kalau kita mau bertemu dengan teman kan penampilan kita biasa, casual, it's okay ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita ingin bertemu dengan dosen, dengan orang yang lebih senior, dengan orang yang lebih dihormati, ya, pasti tidak mungkin dong kita hanya menggunakan kaos sama celana pendek misalnya, atau kaos dengan celana jeans biasa gitu, terus pakai sandal, kan itu juga ya. Itu bukan penampilan yang baik. Kemudian ketika berkomunikasi juga menggunakan alat bantu di sekeliling kita. Bisa misalkan kita seperti saya nih, saya komunikasi dengan kalian, saya tidak hanya sekedar pakai Zoom nih, tapi saya pakai PPT. Saya pakai media presentasi. Jadi kalian tidak hanya mendengar suara saya, tidak hanya melihat wajah saya, tapi kalian juga bisa membaca materi yang saya sampaikan melalui PPT ini. Jadi pesan yang akan saya sampaikan harapannya menjadi lebih kaya, ya. Tapi tidak, jadi dalam berkomunikasi tidak juga hanya dengan tulisan saja kadang ya, kita juga harus tetap ada komunikasi, bisa dengan melalui video, melalui suara, banyak sekali media yang kita bisa gunakan dalam berkomunikasi. Nah, sehingga dalam komunikasi ini tentu ada unsur-unsur yang membantu komunikasi tersebut dan proses komunikasi. Nah, unsur komunikasi ini apa sih? Unsur komunikasi adalah komponen yang terdapat dalam kegiatan komunikasi. Ya, lalu kemudian kalau proses komunikasi adalah suatu gambaran yang berisi rangkaian aktivitas dari komunikasi tersebut. Kita coba bahas satu-satu ya, baik mulai dari unsur dan juga proses komunikasi. Oke, di sini terkait unsur ada 3 unsur utama. Pengirim pesan, ada pesan, penerima pesan. Mungkin ada yang bisa sedikit bantu mencoba menjelaskan nggak? Atau menurut pemahaman kalian kalau 3 unsur komunikasi seperti ini maksudnya seperti apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya di sini. Yuk. Jadi ada 3 unsur utama nih dalam komunikasi, ada pengirim pesan, pesan, penerima pesan. Mungkin ada bisa memberikan contoh seperti apa sih? Apa sih pengirim pesan? Pesan itu apa? Penerima pesan itu apa? Coba bisa diberikan contoh. Dari tadi kan saya sudah memberikan gambaran ya, kurang lebihnya. Coba di sini bagus. Ayo. Tadi saya belum dengar suara yang laki-laki nih. Halo, bagus. Ibu, saya mau nyoba. Oke, silakan. Ini siapa? Bentar. Elsa, Ibu. Oke, silakan. Jadi untuk di komunikasi ini ada 3 unsur utama. Nah, kalau untuk pengirim pesan ini maksudnya adalah bisa dengan seperti narasumber atau komunikatornya gitu. Terus untuk pesannya itu adalah apa yang disampaikan oleh si narasumber atau komunikator tadi. Nah, kalau untuk penerima pesannya itu seperti saat ini kita yaitu
mungkin kita yang menerima pesan dari komunikator tadi bisa disebarkan lagi gitu. Itu dari pemahaman saya, Ibu. Oke, ada lagi yang mau berpendapat yang lainnya? Terima kasih Salsabila. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Ini siapa ini? Oke. Jadi memang benar ya yang sudah tadi disampaikan oleh Salsabila. Jadi pengirim pesan misalkan contohnya tadi narasumber ya, narasumber kemudian ingin mencoba menyampaikan sesuatu itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh narasumber tersebut. Nah, penerima pesan ini adalah orang yang menerima pesan tersebut, bisa sasarannya. Misalkan narasumber seminar, pesertanya adalah mahasiswa gizi. Nah, berarti mahasiswa di gizi di sini adalah si penerima pesan. Yang nantinya kalau pesan yang baik adalah pesan yang nanti yang sudah diterima oleh si penerima pesan ini bisa disampaikan lagi ke orang lain ya. Jadi bisa disalurkan pesan atau informasinya bisa diterima dan disampaikan ke orang lain atau mungkin bisa diterapkan di kehidupan dia atau di keseharian kalian, keseharian dari penerima tersebut. Kalau menurut Laswell sendiri bisa di breakdown ya untuk unsur-unsurnya. Tadi sempat disampaikan, tadi Salsabila sempat bilang komunikator ya. Jadi memang untuk siapa sih yang mengirim pesan? Nah, dia adalah si komunikator. Komunikator ini adalah individu atau kelompok yang mengirim pesan. Jadi tidak hanya satu orang ya, bisa dari suatu kelompok. Misalkan kelompok yang ya kalau misalkan orang jualan ya, orang yang melakukan jualan atau marketing, pastikan dia ketika berpromosi, dia kan ingin menyampaikan pesan promosi dia. Nah, itu kan kelompok ya. Dia bisa mengirimkan pesan untuk sasarannya. Nah, nantinya dia sebagai komunikator nih, kelompok orang marketing tersebut, dia sebagai komunikator, dia menyampaikan pesan. Pesan ini adalah gagasan yang dinyatakan oleh pengirim ke orang lain. Misalkan marketingnya ini dia jualan jualan mie sehat misalkan ya. Suatu kelompok marketing produsen mie sehat yang terbuat dari sayur misalkan dari bayam atau dari wortel ya. Nah, ini sasaran dia adalah para lansia nih yang susah buat makan sayur ya, yang karena gizinya atau kok lansia. Mungkin sasarannya adalah anak-anak, bisa anak-anak yang susah makan sayur ya misalkan. Jadi dibuat sedangkan anak-anak kan suka makan mie. Nah, buatlah mie pakai bahan dasarnya sayur. Nah, itu berarti si komunikator ini dia si penjual mie sehat itu dia ingin mie-nya itu bisa digunakan, bisa digunakan sebagai salah satu alternatif sumber serat untuk anak-anak. Nah, itu tujuan dia. Dia punya tujuan itu. Dia punya gagasan itu, dia punya pesan bahwa dengan makan makanan yang tinggi serat itu bisa membantu menambah asupan serat, kemudian menambah asupan vitamin dan mineral juga ya. Ya, itu gagasan yang ingin dia sampaikan sebagai si penjual mie sehat nih, misalkan. Nah, gagasan ini adalah pesan yang ingin dia kirim ke orang lain. Nah, dalam mengirim pesan ini tidak bisa hanya sekedar ngomong ya. Kan nggak mungkin ya orang jualan, ini saya jualan mie sehat nih, gitu. Nggak mungkin kan hanya sekedar ngomong satu-satu ke satu orang yang lain. Kan semuanya pasti pakai media. Karena kalau ngomong secara langsung kan tidak efektif ya. Jadi butuh yang namanya media. Media ini apa? Media ini berupa saluran komunikasi atau channel. Bisa baik itu bisa gelombang suara, gelombang cahaya atau gambar. Istilahnya media yang paling umum ya, itu sekarang ada media sosial. Media sosial tuh banyak sekali ya, yang saya yakin kalian semua di sini punya akunnya. Seperti Instagram, Facebook, TikTok, kemudian apa lagi ya? WhatsApp,
dan masih banyak lagi media sosial lain, YouTube, ya. Itu adalah salah satu contoh channel atau saluran komunikasi yang memang saat ini paling sering dan mudah sekali untuk diakses dari berbagai kalangan usia. Mulai dari anak-anak sampai kakek nenek pun semuanya sekarang kan pegang handphone ya. Tidak kalah kakek nenek pun semua sudah bisa gitu buka Instagram. Ada juga yang bisa buka YouTube ya, walaupun untuk hanya sekedar melihat video. Nah, ini adalah media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Selain itu, kalau media yang termasuk analog ya, termasuk sudah ada dari dulu, itu ada media TV, televisi, ya, kemudian bisa dengan poster, bisa dengan brosur, baliho, ya, spanduk-spanduk yang ditampilkan di jalan-jalan, kemudian itu gambar ya. Kemudian bisa juga melalui radio. Nah, jangan salah meskipun sekarang semuanya serba digital, bahkan radio pun digital ya. Radio pun digital tetapi masih juga radio secara analog yang pakai yang ada salurannya, ada pakai apa antena itu kan eh, kalau kita bawa mobil, di dalam mobil itu kan radionya masih bersifat itu ya analog ya, belum digital untuk radionya. Nah, itu kalau mungkin kalian perhatikan di radio pun kan banyak sekali iklan yang muncul dan itu bisa iklannya itu bisa sampai ke telinga kita dan kita jadi tahu informasi yang disampaikan dari iklan tersebut, ya. Jadi walaupun dia hanya dari suara, orang pun paham dengan pesan yang disampaikan. Jadi media ini banyak sekali. Bisa kita pakai satu jenis channel untuk menyampaikan satu pesan, bisa juga lebih dari satu. Kan seperti misalkan tadi si penjual mie sehat tadi, dia ingin menjual mie sehatnya, ingin menyampaikan mie sehatnya ini mengandung tinggi serat, mineral, vitamin dan lain sebagainya. Ya, dia bisa tidak hanya melalui media sosial saja, dia bisa juga dengan cara buat poster, buat baliho, buat spanduk, buat iklan di TV kalau dia budgetnya cukup, buat iklan di radio kalau budgetnya cukup ya. Jadi bisa seperti itu. Atau dengan blasting apa namanya yang blasting secara massal ya disampaikan misalkan kan kayaknya kalau di sini saya rasa sudah sering ya misalkan melewati suatu daerah lalu tiba-tiba muncul SMS nih dari suatu perusahaan atau misalkan promosi dari Telkomsel misalkan. Ada promo apa gitu tiba-tiba muncul ting 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 gitu. SMS ya ke kita atau WhatsApp karena kita itu SMS-nya secara otomatis masuk ke kita yang melewati area wilayah tersebut. Itu bisa disetting seperti itu. Nah, itu juga salah satu media juga yang bisa digunakan. Nah, jadi media itu cukup banyak sekali kita jangan terpaku pada satu media saja. Mentang-mentang sekarang serba online, lalu kalian semua nantinya membuat media untuk komunikasi ini online semua gitu. Padahal kan kalau misalkan sasarannya masyarakat di kawasan desa yang sinyalnya itu ampun-ampunan, WiFi belum tentu ada, WiFi kalaupun ada bayarnya mahal ya. Itu kan tidak mungkin ya, tidak efektif kalau kita pakai channel internet atau menggunakan media internet. Nah, kita bisa menggunakan nih sedikit beralih ke media yang lain ya, bisa dengan poster, bisa dengan surat kabar atau koran lewat majalah, itu juga salah satu media. Oke, jadi dipahami ya, komunikator adalah orang yang mengirim pesan. Kemudian kalau pesan adalah gagasan yang dinyatakan oleh pengirim yang nanti ingin disampaikan ke orang lain dengan melalui suatu saluran komunikasi atau media. Nah, kemudian setelah itu ada komunikan. Nah, berbeda dengan komunikator ya. Kalau komunikator itu orang yang atau kelompok yang mengirim pesan, kalau komunikan ini adalah individu atau kelompok yang menerima pesan tersebut. Nah, itu namanya komunikan. Jadi kita dari awal sudah harus menentukan ya siapa sih sasaran kita, siapa sih individu atau kelompok yang menerima pesan kita, yang akan menerima pesan kita. Jangan sampai salah sasaran gitu ya. Misalkan tujuannya kayak ini nih, orang yang tadi produsen mie sehat untuk anak-anak. Dia dari awal tidak menjudge-nya ke anak-anak ya. Jadi dia buat mie sehat gitu, rendah bla 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 gitu ya. Bisa dikonsumsi oleh semua kalangan misalkan.
Padahal sebenarnya mungkin media itu tidak baik dikonsumsi oleh orang yang misalkan nih alergi gluten karena dia masih pakai tepung terigu, tidak cocok untuk orang yang diabetes juga, tidak cocok untuk orang yang mungkin yang memang tidak boleh mengkonsumsi secara terlalu banyak, kan ada tuh. Jadi memang komunikan di sini harus sudah dari awal kita pastikan siapa nih sasaran kita, siapa kelompok yang akan menerima pesan kita. Nah, kalau komunikannya sudah tepat, sudah sesuai dengan sesuai dengan keinginan kita, nanti kita bisa melihat efeknya. Nah, efek unsur yang lain ada efek. Efek ini apa? Efek ini adalah umpan balik atau feedback, bisa juga reaksi terhadap pesan. Di mana efek ini bisa positif, bisa negatif. Nah, kok bisa positif, bisa negatif? Ya positif kalau misalkan feedback yang masuk ke kita itu baik. Nah, tapi kan tidak semua feedback yang masuk ke kita itu baik ya. Seperti misalkan kita berpendapat nih, kita berpendapat bahwa oh sebaiknya di mahasiswa gizi UMJ itu nggak boleh ada yang ngerokok. Nah, misalkan ya, karena memang merokok itu berbahaya, tidak bagus untuk kesehatan. Nah, tapi ternyata tidak semua mahasiswa gizi setuju dengan itu, terutama mungkin yang laki-laki, atau mungkin ada yang ternyata merokok nih, dan oh ya nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu, kenapa nggak boleh merokok? Kan saya nggak merokok di kampus, kenapa tetap tidak boleh merokok gitu. Nah, itu berarti kan salah satu reaksi yang negatif, yang menolak dari pesan tersebut. Contoh lainnya misalkan kita ingin mengedukasi masyarakat nih. Misalkan kita ingin mengedukasi suatu kelompok masyarakat terkait cuci tangan atau pakai masker deh yang sekarang sebenarnya sudah mulai kendor ya. Nah, pakai masker nih kita, tolong kalau di dalam ruangan tetap pakai masker ya, jangan dilepas gitu misalkan. Tapi pasti ada yang memberikan feedback oh kan sekarang sudah mulai sekarang udah nggak ada corona gitu misalkan. Itu salah satu, umpan balik yang atau reaksi yang, negatif negatif tidak sesuai dengan harapan kalian. Kalau yang sesuai harapan kalian, "Oh iya baik, terima kasih infonya," gitu misalkan. Jadi orang itu tetap pakai masker di dalam ruangan. Seperti itulah contoh efek yang bisa muncul dari suatu pemberian, komunikasi, pemberian pesan melalui komunikasi. Jadi menurut Laswell ini perlu diingat ada 5 unsur, unsur komunikator, unsur pesan, media, komunikan, kemudian efek. Dan ini saling berhubungan ya. Kita tidak bisa menghilangkan salah satunya dalam dalam proses komunikasi nanti. Jadi komunikator ini itu siapa yang memberikan pesan, kemudian pesan apa yang disampaikan, dan di manakah saluran komunikasi yang digunakan, media apa yang digunakan, lalu siapa nanti penerimanya, dan efek apa yang kita inginkan, kita harapkan, ya. Dan nantinya juga istilahnya apa yang kita inginkan dari pesan yang kita sampaikan. Seperti kalau tadi produsen mie sehat tadi, nih komunikatornya produsen mie sehat. Pesan yang ingin disampaikan adalah ingin mempromosikan mie sehat dia yang baik, yang tinggi serat, tinggi vitamin mineral untuk anak-anak misalkan melalui media sosial, WhatsApp group atau melalui Instagram. Nah, nanti receiver-nya adalah ibu-ibu ya, penerimanya adalah ibu-ibu, kemudian anaknya juga ya. Dengan harapannya apa? Harapannya penjualan dari mie sehat ini bisa meningkat karena itu contohnya. Itu kalau dalam promosi marketing. Tapi kalau dalam edukasi ya bisa kita sesuaikan. Kalau misalkan nanti pada saat penyuluhan edukasi gizi seimbang, komunikatornya misalkan kalian mahasiswa gizi ingin memberikan informasi terkait gizi seimbang, ya melalui media video edukasi. Nah, dengan sasarannya siapa? Sasaran misalkan ingin menyasar remaja. Nah, efeknya apa? Bisa mengurangi status gizi yang tidak baik pada remaja. Nah, itu yang diharapkan bisa disampaikan pada saat kita melakukan komunikasi yang baik. Nah, kalau menurut Philip Kotler, unsur komunikasi ini ada 8. Ya. Jadi ada tadi hampir sama sih, cuman bedanya. Nah, ini ada
ada sender komunikator, kemudian ada encoding. Encoding itu adalah pengalihan gagasan ke dalam pesan. Jadi mengubah dari gagasan atau ide diubah menjadi suatu pesan. Ini adalah encoding. Kemudian dilanjutkan dengan pesan, kemudian gagasan yang dinyatakan oleh pengirim kepada orang lain melalui media atau channel, sama ya. Kemudian ada decoding. Decoding ini pengalihan pesan ke dalam gagasan yang nantinya akan diterima oleh receiver atau kelompok yang menerima pesan. Nanti receiver akan memberikan feedback, umpan balik, dan reaksi terhadap pesan. Nah, pada saat proses komunikasi ini ada yang namanya noise. Noise itu adalah gangguan, baik itu internal maupun eksternal. Nah, coba saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, contohnya, jadi kalau menurut Philip ini, dia lebih detail lagi terkait komunikasi, tidak hanya tentang komunikator, pesan, kemudian media, komunikan, efek. Ya. Tapi dia menjelaskan bahwa di tengah-tengah ada encoding, ada decoding. Maksudnya apa sih? Nah, misalkan kita mahasiswa gizi. Nah, kalian nih sebagai komunikator ingin punya gagasan ketika melihat suatu masalah masalah di lingkungan kalian, misalkan di sesama mahasiswa gizi sendiri deh. Kalian merasa nih, kayaknya mahasiswa gizi banyak yang nggak sarapan nih, itu gara-gara aktivitasnya tinggi, pagi-pagi udah kuliah, tidak meluangkan waktu untuk sarapan. Nah, ada nih, misalkan kalian jadi kepikiran, kalian punya gagasan di sini dari masalah tersebut. Wah, karena banyak yang nggak sarapan, sepertinya saya ingin memberikan edukasi nih atau memberikan informasi pentingnya sarapan. Ya, itu adalah gagasan kalian. Nah, tapi kalian harus mengubah gagasan itu, tidak hanya sekedar ngomong kan? Tidak hanya sekedar misalkan kalian bilang ke teman kalian, sarapan dong, kan nanti kamu kalau nggak sarapan bisa lemes, nanti nggak konsentrasi kuliah. Kan nggak bisa seperti itu saja. Dan kita nggak mungkin mengkomunikasikan hanya secara manual ya, satu. Jadi kita harus berpikir bagaimana menyampaikan gagasan tersebut menjadi suatu pesan yang baik. Nah, di mana pesan yang baik itu adalah dengan menggunakan media. Ya, ada media yang digunakan dalam penyampaian pesan tersebut. Yang nantinya kalau tepat medianya, nanti pesan yang disampaikan akan bisa menjadi suatu gagasan yang pesan tersebut akan diubah lagi menjadi suatu gagasan bagi si penerimanya. Nah, yaitu decoding ya, melalui proses dari pesan tadi, kemudian media yang tepat, dia akan didecoding oleh receiver-nya, oleh penerimanya. Jadi tadi misalkan pesan tentang pentingnya sarapan untuk mahasiswa gizi. Nah, berarti receiver-nya teman mahasiswa gizi yang lain, ya. Jadi pesan tersebut bisa nyampe, maksudnya itu bisa sampai ke mahasiswa gizi, gitu ya, dengan decoding yang benar. Nah, dalam proses ini itu ada namanya noise atau gangguan ya, baik itu internal maupun eksternal. Bisa misalkan internal itu dari ya cara kita membuat pesan tersebut, misalkan kita cara membuat pesannya, kata-katanya kita menyusunnya kurang tepat, atau media yang kita gunakan juga kurang tepat, sehingga itu bisa mempengaruhi feedback dan respon yang akan muncul dari si penerima pesan. Bisa juga kalau faktor eksternalnya nih, bisa saja misalkan kita pakai medianya, komunikasinya pakai poster, di print gitu ya. Padahal kalau orang luar kan sudah tidak suka nih kalau misalkan, ngapain sih ngeprint gitu, buang-buang kertas, jadi nggak dibaca, cuma disampai, terus digulung-gulung, udah bosen. Atau mungkin noise yang lain, karena mahasiswa gizi terlalu sibuk, jadi pesannya tidak dibaca ya, walaupun sudah lewat WA group nih misalkan informasinya, tapi nggak dibaca ya. Jadinya itu salah satu faktor eksternal juga. Nah, nantinya dengan adanya noise dia bisa mempengaruhi respon dan juga feedback yang muncul. Ya, karena pesan yang baik adalah si penerima ini bisa memberikan respon.
yang sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau responnya itu tidak sesuai, berarti pesan yang kita sampaikan itu kurang bisa diterima, atau cara kita salah, media kita bisa salah, ya. Nah, nanti respon ini akan memunculkan feedback, dan di feedback-nya nanti akan ke kita lagi. Kan kayak feedback ini bisa saran, bisa kritik. Ya, kalau positif itu kan saran yang membangun ya. Misalkan, oh itu coba dong ini buat apa namanya, misalkan Himagi punya badan usaha yang misalkan menyediakan sarapan nih untuk mahasiswa gizi, misalkan itu feedback yang baik ya. Mungkin sarannya seperti itu, atau kritiknya, bisanya nyuruh-nyuruh doang, ngasih tahu doang, tapi nggak ngasih solusi, kan ada yang seperti itu juga. Jadi ini bisa menjadi masukan untuk kita yang sendernya, kita yang memberikan pesan tersebut. Oh, berarti saya harus memberikan solusi nih, tidak hanya bisa sekedar menyampaikan pesan, "Kamu harus sarapan tepat waktu," gitu, tapi harus memberikan solusi. Misalkan, "Oh, coba deh bikin sandwich yang gampang sekali untuk dimakan nih, atau mudah sekali untuk dibeli, kemudian dimakan oleh apa namanya, mahasiswa gizi kapanpun," gitu. Nah, itu salah satu contoh feedback yang kita terima, gitu. Jadi dalam berkomunikasi, komunikasi yang baik itu semuanya bisa berjalan dengan baik ya, bisa memberikan respon, bisa memberikan feedback. Tapi kalau sampai receiver-nya ini bahkan respon negatif pun tidak memberikan, itu kan berarti pesan kita juga sama sekali nggak nyampe malahan ya. Ada kok kayak kayak misalkan kita udah sharing nih, capek-capek sharing tentang suatu hal nih, ya kayak misalkan ngomongin info tentang seminar, tapi tetap nggak ada yang ikut seminar. Itu kan berarti bisa jadi cara kita menyampaikan pesannya itu salah atau medianya kurang tepat. Sehingga bahkan respon pun tidak ada. Ya, tidak ada respon karena receiver-nya mungkin nggak baca, gitu, nggak sampai infonya ke dia, gitu. Berarti ada yang harus kita perbaiki, bisa di encoding-nya salah, atau pada saat penyampaian pesan, media yang digunakan salah, sehingga pada saat tahap decoding tidak nyampe nih gagasannya ke receiver, gitu. Kemudian dalam proses komunikasi, dalam prosesnya itu ada pengetahuan, ada sikap, dan juga perilaku. Kita tidak hanya bisa mengkomunikasikan tidak hanya pengetahuannya saja ya saat kita berkomunikasi, kan tidak hanya pengetahuan saja yang ingin kita sampaikan, tetapi juga bagaimana sikap kita berkomunikasi. Kemudian perilaku yang kita harapkan juga bagaimana. Nah, di sini suatu proses komunikasi yang baik itu adalah informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa informasi yang tepat, informasi yang sesuai fakta, informasi yang benar. Nanti bisa menghasilkan sikap yang sesuai harapan kita, perilaku yang sesuai harapan kita. Jadi sikap di sini juga sikapnya harus baik pada saat berkomunikasi juga baik ya, tidak asal berkomunikasi. Kayak kita ngobrol dengan orang lain kan kita harus lihat body language-nya. Orang yang tidak menghargai ketika berkomunikasi dengan orang lain misalkan. Nah, kalau di sini nih pada saat proses komunikasi, ternyata banyak ini yang tutup kamera tapi tidak memberikan informasi. Nah, itu salah satu sikap yang kurang baik ya. Berarti kan seperti kalau misalkan kita ngobrol langsung sama orang, kita bukannya menatap mata dia, kita memperhatikan, tapi kita malah main handphone. Ya, kita malah main handphone gini. Itu sudah masuk proses komunikasi yang salah. Jadi sikapnya udah nggak benar di situ. Atau kita ngajak ngobrol orang lain, orangnya sudah dengerin kita, tapi kitanya sibuk melakukan hal yang lain juga gitu ya. Jadi nggak konsentrasi juga. Ini sama saja. Kemudian perilaku saat berkomunikasi juga ini harus diperhatikan ya. Bagaimana perilaku kita nantinya sebagai seorang komunikator, kita jangan sampai kita nyuruh orang untuk pakai masker tapi kita sendiri nggak pakai masker misalkan. Atau jangan kalian nyuruh tadi gembar-gembor, "Ayo sarapan," tapi kalian sendiri nggak sarapan gitu. Sama saja ya. Jadi seorang komunikator pun harus berusaha menerapkan apa yang dia sampaikan, pengetahuan yang dia punya, sehingga nanti si penerima pesan pun, oh dia juga melakukan itu kok gitu, sama gitu.
yang mungkin sedikit kalau misalkan apa ya, walaupun memang tidak menampik ya, kadang juga kita misalkan menginformasikan sesuatu, kadang kita juga sempat lalai, lupa dengan apa yang sudah kita informasikan. Ya, tapi mungkin di sini bisa sambil kita ingat lagi ya, jadi kita berkomunikasi itu tidak hanya dari pengetahuan kita saja, tapi sikap dan juga perilaku kita juga harus mendukung proses komunikasi tersebut. Nah, di mana nantinya fungsi komunikasi yang baik adalah yang pertama bisa menyampaikan informasi, ya, berupa informasi dari kita, apa yang kita omongkan dengan teman itu sudah sampai informasi, udah jadi berita. Kayak kita misalkan ngobrolin, besok tuh ada demo nih, gitu. Wah, udah muncul nih informasi satu. Oke, besok ada demo. Demonya tentang apa? Besok ada demo BBM nih. Di mana? Di Monas. Gitu. Itu sudah jadi berita ya. Oh, besok hari Rabu ada demo mahasiswa terkait BBM di area Monas. Itu jadi satu serangkaian informasi. Itu kan komunikasi ya. Jadi memang saat berkomunikasi itu pasti ada informasi yang disampaikan. Informasi ini bermacam-macam, bisa positif, bisa negatif, dan itu tergantung dari kita sih yang ingin menginformasikan, yang ingin mengkomunikasikan. Jadi komunikasi ini fungsinya untuk menyampaikan informasi yang pertama. Selain itu juga sebagai media pendidikan dengan cara menyebarkan informasi yang bersifat mendidik kepada orang lain. Ini contoh ini ya, contoh. Sebenarnya sudah ini ya lama. Misalkan dengan kita buat video edukasi, ya kita mengedukasi masyarakat untuk selalu buang sampah pada tempatnya, misalkan, atau selalu berolahraga atau beraktivitas. Nah, kita ini adalah informasi yang sifatnya mendidik. Jadi fungsi komunikasi itu tidak hanya sekedar memberikan informasi tadi, tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang besok ada demo nih di sini. Tapi dengan berkomunikasi kita juga bisa menyampaikan pendidikan, informasi yang mendidik gitu. Kemudian juga dengan berkomunikasi kita juga bisa melakukan instruksi. Apa sih instruksi? Instruksi di sini adalah memberikan arahan, ya. Bisa itu mewajibkan atau melarang penerima pesan terhadap sesuatu yang kita perintahkan. Contohnya, larangan berkerumun lebih dari 5 orang. Kewajiban untuk memakai masker di luar ruangan. Ya, misalkan, larangan mahasiswa gizi untuk pakai sandal di kampus. Nah, contohnya itu ada instruksi dari prodi, dilarang menggunakan sandal ketika mengikuti perkuliahan. Harus menggunakan sepatu, wajib menggunakan sepatu saat berkuliah. Itu contohnya, itu adalah instruksi. Jadi komunikasi di sini tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi kita dengan berkomunikasi kita bisa memberikan pendidikan, kita bisa memberikan instruksi atau arahan ya ke si penerima pesan. Selain itu, fungsi komunikasi yang lainnya adalah bisa mempersuasi. Persuasi itu apa sih? Persuasi itu kita bisa mengajak. Nah, ini yang sudah sering sekali dilakukan oleh influencer, ya. Influencer Instagram ya atau media sosial lainnya ya. Itu mereka melakukan persuasi kayak misalkan influencer food vlogger nih atau influencer makanan ya. Dia mempersuasi orang lain, "Ayo yuk, makan ini," misalkan apa ya yang lagi viral sekarang misalkan, yang lagi viral misalkan apa sih kalau sekarang yang lagi viral? Saya lupa tiba-tiba. Coba, ada yang bisa kasih contoh nggak? Contohnya persuasi itu apa sih? Ayo. Apa sih yang dilakukan influencer saat ini yang lagi hits? Coba. Endorse, Bu. Apa contohnya? Silakan, bisa langsung on mic. Apa coba? Tadi siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong? Halo? Kok hilang? Ayo yang lain, ada yang mau kasih contoh nggak? Atau maksudnya persuasi ini apa sih? Gitu.
Tadi misalkan influencer nih, dia kan memang namanya influence ya, dia mempengaruhi, menginfluence ya. Contohnya apa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ah, masa nggak tahu? Ini saya kalian ngetes nih, kalian nyimak saya nggak? Mengajak donasi. Nah, bisa. Iya, benar. Mengajak donasi. Salah satunya ya. Kan rame nih kalau influencer-influencer tersebut misalkan ngajak followernya untuk ayo kita donasi ke apa misalkan ada bencana alam itu ya. Jadi semua pesan yang diawali dengan ayo atau mari ikut berdonasi gitu ya atau mari ikuti saya gitu. Itu adalah ajakan persuasi atau ada persuasi. Nah, maaf. Jadi fungsi komunikasi ini selain tadi memberikan informasi juga bisa mempersuasi, menyebarkan informasi yang bisa mengubah sikap penerima agar dia menentukan sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak kita sebagai pengirim. Jadi kita mengajak si penerima pesan untuk ayo donasi yuk ke ini gitu ya, misalnya ke anak yatim, ini gini gitu. Dan si penerima pesan, oh baik, oke saya ikuti gitu. Itu adalah komunikasinya berarti bisa berjalan baik ya. Jadi sesuai dengan tujuan dia sebagai persuasi untuk mengajak orang lain mengikuti sikap dia. Nah, kalau kalau influencer yang baik kan dia mengajak hal-hal yang baik. Nah, yang buruk ya nggak jarang juga gitu. Oke, promosi iklan 5M, endorse. Ya, endorse. Iya, yang sering dilakukan oleh influencer itu kan endorse ya. Misalkan endorse endorse pelangsing. Wah, ini yang paling sering tuh ya ampun. Saya lagi sering sekali lihat para influencer itu pakai jus apalah yang isinya bawang putih atau apa itu ya, yang jujur saya sendiri penasaran, jadi saya coba nih ya. Jadi saya termasuk nyampe nih persuasinya ke saya untuk, "Ayo coba ini," gitu. Saya coba karena penasaran, itu rasanya apa sih? Kok dia bisa klaim jusnya melangsingkan gini gini gini. Begitu dicoba, oalah ternyata dia kandungannya, ada rempah-rempah, ada kapulaga, ada cinnamon, ada bawang putih, yang mana kalau memang kita telusuri kan memang manfaatnya untuk tubuh kita tuh luar biasa, tapi lebih ke imun gitu ya, lebih ke imun gitu. Kalau, dia ngeklaim langsing, langsing kan juga sesuai orangnya ya, kalau memang orang yang nggak olahraga, makannya nggak dijaga, saya rasa mah sama aja gitu ya. Makanya itu iklan-iklan tersebut yang kadang kurang tepat juga persuasinya gitu. Jadi, orang lain kan tertarik atau penasaran lah, at least orang kepo. Ya kayak yang sering misalkan, suatu tempat makanan viral, misalkan ayam penyet sambal ijo gitu, "Wih, banyak nih influencer yang datang ke situ," gitu. Seenak apa sih kita sebagai orang biasa yang melihat kan langsung tertarik nih, "Wah, kayaknya enak nih, boleh dicoba nih." Padahal pas udah nyoba, biasa aja kayak orang penyetan di sebelah gitu ya. Jadi, kita berarti sudah kena persuasinya dia. Karena memang tujuan dari iklan tersebut adalah, ya kita tertarik untuk penasaran dengan produk tersebut, atau kita tertarik dengan hal tersebut, dengan ajakan-ajakan dengan persuasi. Nah, kemudian komunikasi juga berfungsi untuk menghibur, ya. Ini yang sering dilakukan di dunia entertainment, di mana komunikasi ini komunikasi yang menghibur ini bisa mengirimkan pesan yang mengandung hiburan ke penerima atau ke komunikan tadi agar penerima bisa menikmati apa yang diinformasikan. Contohnya bisa acara lawak atau games atau hiburan sekalipun kan tidak hanya acara lawak atau games ya, tapi bisa juga musik. Itu kan salah satu bentuk komunikasi yang menghibur. Dengan kita mendengarkan musik, kita merasa terhibur. Atau mungkin dengan kita lihat film, lihat drama, lihat sinetron ya atau series, itu kan kita jadi terhibur.
Itu salah satu media komunikasi juga ke kita. Jadi kita sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tergantung tujuan kita apa. Kalau misalkan kita ingin semuanya nih, kita ingin memberikan informasi, iya, informasinya tentu yang mendidik, dengan memberikan instruksi, tetapi yang bersifat persuasi, kemudian bisa menghibur. Nah, kita bisa jadikan menjadi satu pesan di suatu media. Ya, misalkan kita bisa buat media edukasi berupa misalkan TikTok. Nah, media edukasinya pakai TikTok, bikin video edukasi ya yang biasanya kan dengan cara yang have fun, yang menghibur, tapi juga bisa mengajak. Nah, itu kan sudah banyak nih dilakukan oleh orang-orang. Jadi kita tidak hanya terpaku pada satu fungsi saja, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut dan kita aplikasikan ke pesan yang nanti akan kita sampaikan ke orang lain. Oke, terima kasih. Demikian materi saya hari ini. Saya buka sesi tanya-jawab, diskusi ya, silakan. Masih jam 11.19. Ada yang mau didiskusikan, disampaikan, atau mau ditanyakan? Silakan. Ada nggak yang mau bertanya? Nggak ada nih. Ya udah, kalau nggak ada, saya simpan pertanyaan saya nanti ya, ketika kita ketemu luring. Oke, nanti giliran saya yang bertanya ke kalian. Baik. Ibu, saya juga tanya, Bu. Oke, langsung. Oke, silakan. Izin bertanya ya, Bu. Tadi kan yang di fungsi komunikasi itu, Bu. Ya, maaf. Ya, lanjut. Maaf. Iya, Bu. Tadi yang ada persuasi sama menghibur kan, Bu ya. Kalau misalkan dia itu menghibur ya, Bu. Tapi di situ tuh kayak terselip persuasi gitu, terselip ajakan kayak buat misalkan, ayo Pak, itu masuknya ke menghibur persuasi. Suaranya putus-putus ya, Dwi? Ya Ibu, mungkin saya bisa ini ya Bu, suaranya Dwi putus-putus, maksudnya Dwi itu kalau misalnya ajakannya itu menghibur, maksudnya awalnya itu menghibur di fungsi tadi Ibu yang menghibur sama persuasif. Nah itu awalnya itu menghibur tapi ada unsur persuasifnya gitu. Jadi ada ajakan ayo gitu. Tapi itu pertanyaan Dwi itu masuknya kemana Ibu? Jadi ke persuasif atau ke menghibur gitu. Itu kan Dwi. Benar begitu? Iya betul. Terima kasih Cakra. Ya, berarti ya. Aca. Oke. Berarti kalau misalkan dia niatnya menghibur, tetapi ternyata ada unsur persuasifnya, ya berarti ya fungsi komunikasi yang muncul di situ ya dua hal itu, ada menghiburnya masuk, persuasinya juga masuk. Jadi pada saat komunikasi kan bisa lebih dari satu fungsi yang muncul, tidak hanya menghibur, walaupun mungkin awalnya tujuan kelihatannya awalnya itu hanya ini orang kayaknya lawak doang nih, padahal di dalamnya dia menyampaikan pesan yang sebenarnya mengajak gitu. Kan tidak jarang seperti itu ya, karena memang cara orang untuk menyampaikan pesan bisa berbeda-beda. Makanya di dalam satu pesan itu bisa dalam satu proses komunikasi itu bisa fungsinya bisa banyak, dan misalkan satu pesan itu disampaikan tujuannya bisa banyak, dengan menghibur bisa, tapi bisa mengajak juga gitu. Bahkan itu juga ada edukasinya kan. Tak jarang kan kalau
lawakan yang cerdas ya, lawakan yang bagus itu tidak hanya menghibur, tetapi dia juga memberikan edukasi atau pengetahuan, pendidikan yang juga sifatnya mengajak. Nah, itu berarti kan ada 3 fungsi yang masuk dalam pesan yang dia sampaikan itu. Dalam komunikasi yang dia sampaikan itu ada 3 fungsi yang muncul. Jadi, ya kalau tadi misalkan orang lawak yang sifatnya mengajak, ya berarti 2 fungsi tersebut muncul, gitu. Paham maksud saya? Paham Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, jadi memang kita tidak jangan hanya berpaku di satu fungsi saja gitu ya. Dalam menyampaikan pesan, dalam berkomunikasi ya kita manfaatkan saja semua. Kalau kita bisa pakai semua fungsinya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat juga ya sasaran kita siapa. Kalau sifatnya formal ya kita tidak bisa dengan cara yang ngelawak gitu ya. Kita harus pakai cara yang lebih baik gitu dalam menyampaikan informasi kita, dalam menyampaikan pengetahuan atau pendidikan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya pertemuan hari ini untuk KIE Gizi. Nanti kita akan ketemu lagi di Gizi Olahraga ya, benar ya? Jam 1 ya? Ya kan? Iya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama menutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.